Ya pemirsa, setelah memantau kemacetan Jakarta pagi hari tadi, siang ini tim kami Jessica juga mampir ke pusat kuliner nasi kapau di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Jessica, kabarnya harga nasi ayam ini gulai mulai terdampak karena harga cabai dan juga ayam saat ini. Apakah benar begitu? Ya Camar dan juga pemirsa, sekarang sudah jam makan siang dan sekarang saya mau makan dan saat ini saya sudah berada di pusat kuliner nasi kapau kawasan Senen Jakarta Pusat. Biasanya saya kalau beli makanan di sini 25.000 itu udah cukup bikin saya kenyang. Nah, kira-kira dalam kondisi sekarang ini harga cabai lagi naik, ayam juga lagi naik juga, kira-kira 25.000 tetap bikin saya kenyang atau enggak ya? Yuk kita cari tahu. Halo Bapak, selamat siang. Bapak, ini kan katanya lagi naik nih harga cabai ya. Ini gimana, harganya naik juga atau enggak? Enggak ya. Porsinya didikitin nggak nih? Enggak, porsinya sama. Porsinya sama ya. Oke, sip. Aku mau dong, Mas. Oh iya, makasih Bapak. Oke, nah pemirsa, ini satu porsi 25.000, udah ada ayam balado, sayur, sambal. Terus ada nasi, kuahnya juga. Setelah saya kasihkan makan di sini ya, saya coba, kita rasa pedas, rasa ayamnya, semua bumbunya nggak ada yang berubah, sama seperti saya beli yang kemarin-kemarin. Dan memang dalam kondisi harga cabai, ayam lagi naik semua cita rasa tetap sama, nggak ada yang berubah, seperti cintaku kepadamu. Nggak bercanda Camar juga pemirsa ya. Nah, memang dalam kondisi yang seperti ini, bagi para pedagang tentunya menjadi satu tantangan, dan apalagi bagi para pedagang yang membutuhkan bahan baku ayam dan juga cabai ini sepertinya kayak terpukul 2 kali lipat gitu ya. Jadi kita berharap semoga harga ayam, cabai dan bumbu-bumbu lainnya juga cepat turun. Sementara itu Camar, saya izin makan lagi, habisin jam makan siang saya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Jessica. Bisa kita ke informasi lain. Dari 153 pasar tradisional di Jakarta, 40% diantaranya dalam keadaan memprihatinkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Pasar Lontar Kebon Melati, Jakarta Pusat. Amrina, bagaimanakah kondisi pasar tradisional Lontar saat ini? Iya, Camar dan juga pemirsa, ini kami berada di salah satu blok di Pasar Lontar dan kami akan mencoba memperlihatkan bagaimana situasi terkininya. Kita lihat di bawah ini adalah area lantai di salah satu blok ini yang nampak memang sudah tentunya tidak layak dan juga tidak terawat karena dari area lantai ini sudah pecah. Dan apabila kita lihat juga di area sekitar pasar, ini dari kayu-kayunya sudah tidak memungkinkan dan juga sudah tidak ideal, ataupun juga area atap. Ini kita akan coba di area atap bahwa dari kayu-kayu yang menopang ini sudah banyak yang rapuh, dimakan rayap, dan juga dari asbesnya ini pun juga Camar dan juga pemirsa sudah bocor, sehingga apabila hujan maka memang penuturan dari pedagang ini mereka harus bertarung dengan genangan air dan tentunya tidak ideal lagi. Tidak hanya itu Camar dan juga pemirsa, kita akan lihat di area bawah. Ini area bawah adalah area saluran pembuangan air yang mana untuk pipanya ini pun juga pecah Camar dan juga pemirsa, sehingga tentunya apabila kondisinya hujan lalu juga cukup deras, maka di area pasar ini tergenang air dan kadangkala memang banjir dengan ketinggian mencapai 10 cm. Camar dan juga pemirsa, apabila kita melihat secara sekeliling di area pasar ini memang banyak sekali area-area lain yang perlu dibenahi dan juga perlu dibangun, mengingat Pasar Lontar ini sempat mengalami kebakaran pada tahun 2023, dan menurut pengakuan dari pedagang memang untuk Pasar Lontar sejak tahun 2023 usai kebakaran belum ada pembenahan ataupun juga revitalisasi, sehingga dari para pedagang mengharapkan adanya revitalisasi di bagian atap, lantai ataupun juga bangunan-bangunan lainnya agar nanti proses transaksi jual beli bisa kembali ramai seperti sedia kala. Sementara demikian, kembali ke Anda Camar. Baik, terima kasih rekan Amrina atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, gempa bumi mengguncang Nabire, Papua Tengah. Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 terjadi Jumat dini hari sekitar pukul 3.19 waktu Indonesia Timur. Antisipasi adanya gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat pusat gempa berada di koordinat 3,47 lintang selatan dan 135,49 bujur timur dengan kedalaman 24 km. Epicentrum gempa berlokasi 29 km barat Laut Nabire, 80 km barat Laut Dogiai, dan 103 km barat Laut Paniai. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Meski tidak berpotensi tsunami, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Dua ambulans yang membawa pasien korban kecelakaan dicegat mobil pribadi di Tuban, Jawa Timur. Akibat senggolan sempat terjadi antara ambulan dengan mobil pribadi. Sopir ambulans Puskesmas Parengan emosi hingga menarik keluar sopir mobil pribadi untuk membuktikan mereka memang membawa pasien korban kecelakaan yang kritis di Jalan Poncol Parengan, Tuban. Kejadian ini berawal truk di depan ambulans yang sudah membuka jalan untuk ambulans. Namun tanpa alasan jelas, mobil di belakang truk malah ikut menyalip hingga bersenggolan dengan ambulans. Karena emosi, sopir minibus malah mengejar hingga menghalangi kedua ambulans dan terjadi cekcok. Usai kejadian, kasus ini pun harus dimediasi Kapolsek Parengan dan kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Ratusan sopir truk tambang sengaja tutup Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi ini dipicu peraturan jam operasional truk tambang. Ratusan sopir truk tambang mengamuk hingga memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penutupan jalan ini disebabkan kemarahan sopir truk yang dilarang melintas dari Bogor ke Kabupaten Tangerang lantaran terbentur peraturan bupati. Untuk mengatasi hal ini, kedua bupati baik Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Tangerang rencananya akan melakukan dialog untuk menemui titik tengah aturan kedua daerah. Kini para sopir truk dan ATTB melakukan musyawarah, namun tidak menemukan titik terakhir. Selain itu, akibat pemblokiran Jalan Raya Parung Panjang Tangerang menimbulkan kemacetan parah hingga 6 km. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.